Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online mata kuliah kewirausahaan, kepemimpinan, dan dakwah. Pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan belajar bersama-sama mengenai manajemen keuangan usaha. Nah, salah satu syarat agar wirausaha dapat terus bisa mengembangkan usaha adalah bagaimana caranya dia dapat mengelola keuangan pribadi. Nah, mengelola keuangan pribadi ini artinya memahami bagaimana berartinya nilai uang dan pentingnya untuk bisa merencanakan masa depan. Nah, seorang wirausaha harus menyadari bahwa uang adalah alat ekonomi yang bisa dipergunakan untuk hal-hal yang produktif dan efektif, maka akan menciptakan kontribusi buat kekayaan pribadi. Tetapi apabila uang digunakan tanpa memikirkan masa depan, maka kekurangan uang di masa depan akan bisa menimbulkan krisis ekonomi di dalam kehidupan pribadi. Nah, uang sendiri ini adalah alat yang terhubung secara nilai ekonomi dengan semua faktor-faktor kehidupan pencipta nilai tambah kehidupan dari ekonomi. Nah, manajemen keuangan pribadi ini adalah seni dan ilmu mengelola uang pribadi atau uang rumah tangga. Nah, bagaimana caranya? Wirausaha ini harus bisa mampu mengatur keuangan dan tidak boros. Nah, perilaku boros dan penggunaan uang yang tidak efektif dan produktif akan menciptakan krisis keuangan. Setiap pemborosan, walaupun kecil, perlahan-lahan akan menciptakan akumulasi dalam bentuk pemborosan yang besar. Nah, pada akhirnya akan terjadi krisis keuangan dan bisa membuat kehidupan sehari-hari akan menjadi sangat berat untuk dijalani. Seorang wirausaha harus menyadari bahwa setiap orang memiliki kewajiban masa depan. Bila seseorang tidak memiliki uang, maka dirinya akan bergantung kepada orang lain. Dan setiap orang yang hidupnya bergantung pada orang lain, pastilah kemerdekaan dirinya akan hilang karena selalu menggantungkan hidupnya pada orang lain. Sebab dia terikat dalam kekuatan ekonomi dan keuangannya orang lain. Nah, semakin seorang wirausaha mampu memberdayakan potensi dirinya bersama sumber daya keuangan, maka semakin lancar dan kuat usahanya. Mengelola keuangan pribadi harus dengan pengetahuan manajemen keuangan pribadi. Manajemen keuangan pribadi berarti menuntut adanya pola hidup yang memiliki prioritas. Prioritas ini mendorong suatu kedisiplinan yang merupakan kesadaran diri untuk bisa patuh pada aturan dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi, apabila kita ingin sukses, kita harus bisa memiliki prioritas mana yang terpenting, mana yang tidak begitu penting. Begitu juga apabila kita harus bisa, bila ingin sukses dalam mengatur keuangan kita, terutama keuangan pribadi, kita harus bisa memiliki prioritas mana yang menjadi kebutuhan utama kita, mana yang tidak begitu penting. Nah, itu harus tahu bagaimana mengelola prioritas ini. Karena kalau kita tidak taat pada prioritas, tidak patuh pada aturan sendiri yang telah kita buat, maka kita tidak bisa dikatakan kita gagal untuk melaksanakan manajemen keuangan pribadi. Menurut pakar ekonomi Senduk, manajemen keuangan pribadi ini meliputi keputusan-keputusan yang pertama, membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif. Jadi kuncinya di sini adalah membeli harta produktif. Jadi kita ketahui bahwa harta sendiri terbagi menjadi dua, ada harta produktif dan harta konsumtif.
harta produktif ini yaitu harta yang di kemudian hari nilainya diprediksikan akan terus meningkat. Nah, yang dimaksud dengan harta produktif ini mungkin contohnya adalah tanah atau emas. Nah, itu adalah contoh-contoh harta produktif. Harga tanah pada tahun ini tentu saja akan berbeda dengan tahun depan. Berbeda dengan apabila kita membeli harta konsumtif seperti mobil. Mobil, apabila kita membeli mobil baru pada bulan ini dan kita ingin menjual bulan depan, pasti nilainya akan turun atau mengalami penurunan. Itulah yang dinamakan harta konsumtif. Jadi harta yang nilainya terus mengalami penurunan. Nah, membeli harta produktif ini caranya adalah memprioritaskan untuk memiliki harta produktif sebelum membayar pengeluaran yang lain. Jadi ini tipsnya, bagaimana kita bisa membeli harta produktif. Jadi sebisa mungkin kita berinvestasi di harta produktif sebelum kita menggunakan uang pendapatan kita untuk membayar pengeluaran yang lain. Nah, yang kedua, berusaha mengatur pengeluaran. Caranya supaya tidak mengalami defisit, karena defisit ini adalah masalah besar yang bisa muncul di masa mendatang. Jadi harus sebisa mungkin menggunakan pendapatan yang diperoleh untuk diprioritaskan membayar bila ada utang, bayar cicilan utang, kemudian bayar asuransi, lalu baru biaya hidup. Jadi itu tipsnya bagaimana mengatur pengeluaran supaya tidak mengalami defisit. Yang ketiga, ini harus tetap berhati-hati dengan utang. Apabila kita berhutang, kita harus berhati-hati bagaimana caranya supaya kita bisa melunasi utang tersebut di kemudian hari. Jadi caranya supaya kita berhati-hati, kita harus bisa mengetahui kapan sebaiknya berhutang dan kapan tidak berhutang. Jadi kuasa relatif yang diperlukan bila ingin mengambil hutang atau membeli barang secara kredit. Jadi tips ini sangat penting, terutama mungkin bagi yang memiliki kartu kredit, karena kartu kredit apabila kita tidak pandai memprioritaskan atau mengatur keuangan kita bisa terjebak dengan hutang. Karena sistem pembayaran kartu kredit yang membayar di bulan berikutnya atau di kemudian hari kadang membuat kita terlena karena kita membeli barang dulu tidak perlu membayar. Kita membeli barang sebanyak-banyaknya tanpa sadar tagihan bulan depan pasti akan membengkak karena akumulasi barang-barang yang sudah kita beli. Nah, tips yang keempat yaitu sisihkan untuk masa depan. Jadi sebisa mungkin kita harus memprioritaskan juga untuk masa depan. Tulis pos pengeluaran yang perlu disiapkan untuk masa mendatang. Jadi untuk masing-masing pos pengeluaran, kita tulis alternatif yang akan ditempuh untuk dapat mempersiapkan dananya. Kemudian sisihkan gaji dan bonus-bonus mulai dari sekarang untuk mempersiapkannya. Jadi hal ini penting sekali, terutama apabila kita sudah mempunyai anak. Kita harus mempersiapkan juga masa depan mereka. Kita harus mempersiapkan bagaimana sekolahnya nanti. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur, menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk masa depan anak-anak kita.
Yang kelima, memiliki proteksi. Proteksi di sini yang dimaksud yaitu asuransi. Jadi entah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, atau asuransi kerugian. Jadi memiliki dana cadangan sebagai proteksi jangka pendek kalau kehilangan penghasilan dan tidak mendapatkan uang pesangon atau kalau uang pesangon sangat kecil. Jadi sebisa mungkin memiliki sumber penghasilan lain di luar gaji secara terus-menerus sebagai proteksi atau perlindungan jangka panjang dari gaji yang sewaktu-waktu dapat saja terancam berhenti. Jadi kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa datang. Mungkin saja kita mendapat pekerjaan yang bagus di perusahaan yang bonafit atau ternama dengan gaji yang layak, tapi ternyata tiba-tiba perusahaan mengalami kebangkrutan atau kolaps, bisa saja. Nah, kita harus mengantisipasi hal seperti itu. Kita harus punya proteksi jangka panjang melalui pendapatan atau penghasilan di luar gaji kita. Nah, ini adalah quote yang sangat bagus sekali dari Robert T. Kiyosaki. Jadi orang rata-rata melihat dari seberapa besar pendapatannya, lalu menekan pengeluarannya, sedangkan orang sukses melihat dari sisi pengeluaran lalu berusaha meningkatkan pendapatannya. Nah, jadi di sini rata-rata orang umum mereka akan melihat pendapatannya berapa, kemudian sebisa mungkin menekan pengeluarannya agar tidak mengalami defisit atau kurang pendapatan ya, karena membelanjakan pendapatannya lebih, membelanjakan uangnya melebihi dari pendapatannya. Maka sebisa mungkin mereka berusaha menekan pengeluarannya. Tetapi orang sukses mereka akan selalu melihat dari sisi pengeluaran, berapa yang mereka terima, kemudian dia akan berambisi untuk bisa meningkatkan pendapatannya. Ini sebagai motivasi bahwa bagaimana caranya untuk bisa tidak pernah puas untuk apa yang kita terima, selalu berusaha untuk maju, untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Jadi tidak puas dengan pendapatan yang hanya sekian jumlahnya. Jadi harus terus berusaha untuk bisa menambah pendapatannya. Nah, bagaimana menyusun anggaran keuangan keluarga? Jadi pengaturan keuangan keluarga di sini sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Jadi kuncinya seorang wirausaha bisa sukses dalam bisnisnya, mereka juga dimulai dari bagaimana mereka mengatur anggaran keuangan keluarga mereka. Jadi wirausaha harus pintar mengatur keuangan rumah tangga, karena jika tidak akan banyak permasalahan-permasalahan yang muncul. Masalah yang muncul biasanya di dalam rumah tangga ya itu karena kekurangan uang. Bisa jadi kelebihan uang juga, atau karena bingung bagaimana mengatur uang yang penghasilannya pas-pasan, sedangkan kebutuhan biasanya selalu melebihi dari pemasukan. Jadi masalah keuangan ini merupakan akar dari kebanyakan keretakan rumah tangga. Jadi penting bagi wirausaha bisa tahu cara mengatur keuangan keluarga sehingga dapat memaksimalkan pendapatan yang ada untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun masa depan. Nah, jadi ini adalah diagram cash flow manajemen keuangan keluarga. Poinnya di sini yang penting yaitu pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan kita bisa bagi menjadi dua, yaitu dari gaji dan dari hasil investasi ya. Dari hasil investasi ada bermacam-macam ya, ada mungkin dari properti, saham, reksadana dan lain sebagainya. Kemudian gaji ya dari pemasukan dari tempat kita bekerja. Nah, pendapatan kita juga bisa dibagi lagi menjadi apakah dari uang cash atau uang tunai atau dari simpanan yang ada di ATM atau bank.
Nah, kemudian yang harus kita berhati-hati adalah pengeluaran. Kita harus memilih-milih atau memilah-milah pengeluaran apa saja untuk rumah tangga, untuk menyicil utang, untuk membayar premi asuransi, untuk keperluan anak, untuk transportasi atau zakat, kemudian untuk hiburan, sosial, pekerja. Nah, ini harus kita kelompokkan dengan benar dan hati-hati, jangan sampai kita menjadi lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan yang kita terima. Nah, manajemen keuangan usaha ini berhubungan dengan 3 fungsi aktivitas yang utama, yaitu yang pertama, allocation of funds, yaitu aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas menginvestasikan dana pada berbagai aktivitas bagaimana menggunakan dana ya. Kemudian yang kedua, raising of funds, yaitu aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas mendapatkan sumber dana, baik dari sumber internal perusahaan maupun sumber eksternal perusahaan. Masuk juga politik dividen. Yang kedua, bagaimana cara memperoleh dana, dari mana sumbernya. Kemudian yang ketiga, manajemen aset, yaitu mengelola aktiva, mengelola aset, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aset-aset harus bisa dikelola seefisien mungkin. Jadi kita harus ingat-ingat 3 fungsi utama dari manajemen keuangan, yaitu aktivitas bagaimana menggunakan dananya, kemudian sumber dananya dari mana, sumber memperoleh dana dari mana, kemudian setelah dana diperoleh dan dibelanjakan, setelah dialokasikan dan digunakan untuk membeli aset, kita harus bisa mengelola asetnya seefisien mungkin. Kita mulai dari aktivitas penggunaan dana atau allocation funds. Jadi aktivitas ini berhubungan dengan menginvestasikan dana pada berbagai aktiva yang dikenal sebagai portofolio. Portofolio ini berarti ada minimal 2 barang yang lebih yang dipegang investor. Jadi tujuannya adalah mengurangi risiko bagi pihak yang memegang portofolio atau pihak yang berinvestasi. Jadi pengurangan risiko ini biasanya dilakukan dengan diversifikasi. Proses portofolio ini sendiri mempunyai 4 tahap. Tahap tujuan investasi, tahap ekspektasi pasar, tahap membangun portofolio, dan tahap evaluasi kinerja. Yang pertama, tahap penentuan tujuan investasi. Nah, pada tahap ini, wirausaha harus bisa memahami besarnya risiko portofolio investasi yang dimilikinya. Kita harus paham betul bahwa risiko tinggi, maka tingkat pengembalian pun akan tinggi pula. Risiko rendah, tingkat pengembalian juga akan rendah. Risiko moderat, tingkat pengembalian juga moderat. Jadi, seorang wirausaha harus bisa memahami 3 hal tersebut sebelum memutuskan jenis risiko apa yang berani dia ambil. Jadi investasi bertujuan memberi kesempatan agar dana yang diinvestasikan berkembang ketika digunakan sebagai dana investasi pada waktu yang akan datang. Variabel lain yang harus diperhatikan yaitu periode investasi. Periode investasi ini menjadi patokan menentukan instrumen investasi yang akan diinvestasikan. Jadi bila wirausaha mempunyai periode investasi 5 tahun, maka wirausaha bisa melakukan investasi ke instrumen investasi yang mempunyai periode 5 tahun, seperti obligasi dan saham. Tahap kedua yaitu tahap ekspektasi pasar. Tahap kedua ini adalah mengumpulkan informasi mengenai instrumen investasi yang ada dan bagaimana keinginan berbagai pihak terhadap seluruh pasar investasi.
Informasi yang dibutuhkan ini yaitu ekspektasi pasar atas instrumen investasi. Jadi bila ekspektasi pasar terlalu rendah atau terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan tujuan wirausaha, maka wirausaha harus merevisi ulang tujuannya agar sesuai dengan keadaan pasar. Bila ekspektasi pasar tidak sesuai, maka wirausaha akan menemukan siklus investasinya ini tidak sesuai. Ada tahap yang ketiga yaitu tahap implementasi pasar. Tahap ketiga, jadi berusaha mengimplementasikan situasi pasar yang ada. Jadi pada tahapan ini wirausaha memilih, membeli, dan menjual instrumen investasi yang sesuai dengan keinginan wirausaha. Jadi ketika wirausaha melakukan riset mengenai keadaan pasar, maka harus sudah tahu aset finansial yang menjadi portofolio wirausaha mereka. Jadi tahapan ini wirausaha harus tahu mengenali pasar mereka, bagaimana mereka nanti bisa menjual instrumen dari portofolio mereka. Jadi harus menguasai keadaan pasar sebelum menjual investasi portofolio yang mereka miliki. Tahap keempat yaitu tahap evaluasi kinerja. Jadi merupakan tahap akhir proses portofolio, melakukan perhitungan atas portofolio yang dikelola, melakukan evaluasi atas portofolio. Selanjutnya, hasil pengolahan portofolio dalam bentuk tingkat pengembalian dibandingkan dengan tingkat pengembalian patokan. Jadi atau benchmark ya. Jadi bentuk tingkat pengembalian yang diterima, yang benar-benar diterima dengan yang sudah diprediksikan. Dibandingkan bagaimana, apakah sesuai atau tidak. Jadi kepuasan wirausaha ini akan terjadi bila tingkat pengembalian portofolio lebih tinggi dari tingkat pengembalian patokan. Jadi wirausaha akan merasa senang ya jika tingkat pengembaliannya lebih tinggi dari yang diharapkan. Itu menunjukkan keahlian wirausaha yang terlihat baik dari segi alokasi aset, pemilihan instrumen, dan kemampuan market timing. Ya, aktivitas manajemen keuangan yang kedua yaitu aktivitas perolehan dana. Atau bagaimana wirausaha memperoleh dananya, sumber dananya diperoleh dari mana. Jadi untuk memulai usaha pada dasarnya sumber permodalan dapat diperoleh melalui yang pertama modal sendiri. Sumber modal sendiri adalah cara yang paling mudah, cara yang paling cepat. Sumber pembiayaan sendiri dapat diperoleh dari tabungan, dana cadangan, atau menggunakan aset-aset yang tidak produktif. Kemudian yang kedua yaitu pinjaman bank. Jadi apabila modal sendiri tidak cukup, dapat memenuhi kebutuhan modal dan meminjam dari bank. Jadi ada 3 jenis kredit perbankan, yaitu kredit usaha, yaitu kredit untuk membiayai usaha produktif. Kemudian ada kredit konsumsi, kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, misalnya membeli rumah atau kendaraan pribadi. Kredit serbaguna, yaitu kredit yang bisa digunakan untuk tujuan konsumsi maupun usaha. Nah, biasanya memang ini adalah sumber permodalan yang paling sering digunakan oleh wirausaha, jadi meminjam dari bank. Nah, kita harus benar-benar pandai-pandai memilih bank mana yang memberikan bunga yang tidak begitu tinggi untuk membiayai usaha kita. Jadi kalau kita mendapatkan pinjaman dari bank, kita harus memikirkan dengan seksama bagaimana nanti pembayaran utangnya, karena pembayaran utangnya tidak hanya mengembalikan pokok tapi juga bunganya. Ya, bunganya ini juga termasuk tinggi, jadi harus berhati-hati. Kemudian aktivitas yang ketiga
yaitu aktivitas pengelolaan dana. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola keuangan. Yang pertama, memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Jadi kemudian yang kedua, memastikan sistem pencatatan rapi dan teratur sesuai dengan kaidah akuntansi. Jadi setiap transaksi dicatat dalam jurnal harian, buku besar, laporan laba rugi dan neraca. Kemudian melakukan manajemen kas. Manajemen kas ini diperlukan untuk mengoptimalkan aset guna memastikan bahwa semua tagihan dapat dibayarkan dengan baik. Yang keempat, melakukan evaluasi tiap bulan terkait keuangan, itu realisasi produksi, realisasi penerimaan, realisasi biaya serta persediaan, jumlah utang piutang, dan kondisi kas. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan atau penggunaan dana antara lain biaya awal. Jadi biaya awal ini seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendanaan, pembangunan ataupun pendirian usaha. Kemudian proyeksi atau rancangan keuangan. Nah, ini meliputi pembukaan neraca harian, proyeksi atau rancangan neraca pendapatan, proyeksi atau rancangan neraca aliran kas. Kemudian yang ketiga, kriteria penilaian investasi. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar manfaat dari usaha yang akan dilaksanakan. Selain itu, dalam pengelolaan usaha pada prinsipnya terdapat 3 jenis model yang dibutuhkan, yaitu model investasi awal, model kerja, dan model operasional. Model investasi awal ini diperlukan di awal-awal usaha. Dan biasanya diproyeksikan untuk jangka panjang. Kemudian model kerja, yaitu model untuk membeli atau membuat barang dan jasa yang kita hasilkan. Yang ketiga, yaitu model operasional, yaitu model untuk digunakan untuk membayar biaya operasional. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini yang membahas mengenai manajemen keuangan usaha. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.